Wahai anakku, jika kamu berada di pagi dan sore hari tanpa ada rasa dengki sedikit pun kepada seseorang, maka lakukanlah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Di sini saya ingin menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mempunyai riwayat hadis terbanyak setelah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah salah satu pelayan yang paling setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umurnya masih belia, ditanamkan di dalam hatinya dia harus mencintai Nabi Muhammad SAW oleh ibunya yang bernama Al-Gumaisah. Dalam riwayat lain Ar-Rumaisah. Anas bin Malik juga diajarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Anas bin Malik ini sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, karena pada awalnya dia hanya mendengar, dan terkadang pendengaran itu juga dapat membuat kita lebih cinta daripada menyaksikan terlebih dahulu. Anas bin Malik pun selalu mendengar cerita tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari tetangga-tetangganya, dari teman-temannya, dari keluarganya, sehingga semakin dia mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad, dia semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Anas bin Malik itu mendengar bahwasanya Rasulullah itu akan berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik ini senangnya bukan main, senangnya sangat luar biasa. Sehingga Anas bin Malik ketika setiap harinya menanti kedatangan Rasulullah, tapi Rasulullah tak kunjung datang. Akhirnya ada seseorang yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah itu telah dekat dengan kota Madinah. Akhirnya Anas bin Malik ini menyambut Rasulullah, menanti Rasulullah. Ketika sudah terlihat dari kejauhan bahwa Rasulullah itu akan datang, akhirnya Anas bin Malik ini langsung berlari mengejar Rasulullah, menghampiri Rasulullah bersama kerumunan para remaja lainnya. Dan Anas bin Malik waktu itu umurnya masih sekitar 10 tahun. Akhirnya ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, banyak orang yang memberi Rasulullah itu hadiah, memberi Rasulullah itu makanan, mulai dari remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, itu memberi makanan, memberi hadiah kepada Rasulullah. Namun ibunya itu Al-Gumaisah binti Milhan itu iri melihat orang-orang lain itu memberikan sesuatu kepada Rasulullah, tapi dia belum memberikan sesuatu. Akhirnya Anas bin Malik itu dibawa oleh ibunya yang bernama Al-Gumaisah itu dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini hanya orang biasa, tidak punya apa-apa. Saya hanya punya anak ini, Anas bin Malik ini. Silahkan jenengan itu jadikan dia sebagai pelayan. Akhirnya dengan tersenyum, dengan murah hati, Rasulullah itu menerima Anas bin Malik. Dan semenjak itu Anas bin Malik pun sangat senang karena dia dijadikan pelayan Rasulullah. Dia bisa tahu seluk-beluk Rasulullah SAW. Dia tahu rahasia yang ada di rumahnya Rasulullah. Dia tahu cara beliau tidur, cara beliau makan. Dia tahu itu. Makanya Anas bin Malik itu adalah salah satu orang yang meriwayatkan hadis yang nomor 3 setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, lalu Anas bin Malik. Selama Anas bin Malik ini tinggal dan melayani Rasulullah itu hingga Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW intaqala ila rafi'il a'la. Anas bin Malik ini tidak pernah mendengar satu pun kata dari Rasulullah SAW. Anas, kenapa kamu meninggalkan ini? Anas, kenapa kamu itu tidak melakukan ini? Tidak pernah. Malah ada suatu cerita ketika Anas bin Malik itu sedang disuruh Rasulullah SAW untuk pergi membelikan sesuatu. Ketika pergi, di tengah perjalanan ia melihat anak-anak sedang bermain. Maklum Anas bin Malik waktu itu keadaannya sedang masih anak-anak, umurnya masih anak-anak, sehingga niat dia untuk bermain, rasa dia ingin bermain itu wajar. Akhirnya ketika Anas bin Malik itu bermain bersama teman-temannya, sehingga beliau melupakan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah datang di belakangnya. Dia tahu mulai dari baunya ini Rasulullah, tapi dia belum menoleh. Akhirnya
disapa oleh Rasulullah, "Anas, apakah kamu sudah melakukan apa yang saya suruh tadi?" Dengan lembut, dengan sopan. Akhirnya Anas sangat tersipu malu. Anas merasa sangat bersalah. "Maaf ya Rasulullah, saya tadi melihat di tengah perjalanan, saya melihat bahwasanya ada anak-anak bermain. Ini anak-anak bermain, saya ikut bermain," gitu. "Baik Anas, tidak apa-apa." Rasulullah sangat tidak marah. Rasulullah tidak marah kepada Anas. Jadi setiap pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memanggil nama Anas itu dengan nama yang manja, yaitu dengan nama anak Unais atau anakku. Jadi Rasulullah itu memanggil nama Anas bin Malik itu dengan panggilan Unais atau anakku. Dan Anas ini selama pergaulannya bersama Rasulullah, selama melayani Rasulullah hingga wafat, beliau itu mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ini adalah orang yang spesial. Orang yang bisa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang spesial. Yang demikian itu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat terpuji, sangat patut kita teladani dan kita contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dan sering memberi wejangan kepada nasihat dan wejangan kepada Anas bin Malik yang isinya, "Wahai anakku, jika kamu berada di pagi dan sore hari tanpa ada rasa dengki sedikit pun kepada seseorang, maka lakukanlah, karena hal yang demikian itu adalah mengikuti sunnahku, dan orang yang mengikuti sunnahku dia mencintaiku, dan orang yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Wahai anakku, jika kamu masuk ke dalam suatu rumah, maka ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagi dirimu dan bagi penghuni rumah tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan Anas bin Malik dengan doa, "Allahumma rzuq malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, berikanlah, rezekikanlah kepada Anas bin Malik harta dan anak, dan berkahilah dia. Sehingga ketika Rasulullah telah wafat, Anas bin Malik itu mempunyai keturunan yang banyak, mempunyai anak yang banyak, dan juga ahli ilmu. Dan juga Anas bin Malik mempunyai ladang perkebunan kurma yang melimpah, sehingga itu juga bisa dikatakan barokah dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.